Ya, terima kasih. Saya Suharno dari PT Citra Angkasa Persada. Saya berangkat dari kantor PT Citra Angkasa Persada yang bergerak letaknya di Tangerang, dan saya membawa keluarga dan karyawan untuk mendatangi daripada acara ini. Gitu. Siap, Pak. Lalu harapan Bapak nih menerima penghargaan pada sore hari ini apa nih, Pak, harapan Bapak? Harapan kami dari saya sendiri, saya pribadi, yaitu dengan penghargaan ini insya Allah PT Citra Angkasa Persada bisa semakin maju dan bisa semakin dikenal oleh masyarakat, karena bahwa PT CAP adalah satu-satunya suatu perusahaan tentang kontraktor yang spesialis. Jadi kami bergerak di bidang sosro bahu, jadi spesialis untuk kontraktor yang ada di Asia ini. Gitu. Jadi harapan kami se-Asia kita udah bisa memulai menggunakan sosro bahu secara metode sosro bahu ini. Gitu. Selain harapan, lalu kan ada dedikasi nih, Pak. Lalu didedikasikan untuk siapa penghargaan yang Ya, terima kasih. Dedikasi dan terhadap penghargaan ini kami tujukan kepada khususnya untuk perusahaan PT Citra Angkasa Persada sendiri, dan untuk kepada keluarga dan karyawan saya, sehingga bisa membangkitkan gairah terhadap seluruh karyawan yang ada dan bisa semakin maju perusahaan tersebut. Siap, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Tanggapan Bapak tentang acara penghargaan seperti ini itu seperti apa sih, Pak? Ya, sangat baik sekali, dan ini menjadikan suatu motivasi terhadap suatu perusahaan dan seluruh daripada karyawannya, sehingga bisa membangkitkan suatu kinerja ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini, perusahaan-perusahaan yang ada atau khususnya bagi kami ini bisa lebih terus untuk maju. Boleh dong, Pak, sedikit kesan dan pesan Bapak untuk para pengusaha yang ada di Indonesia ini, Pak? Ya, kami harapkan kepada seluruh para pengusaha untuk bisa ikut serta dalam ajang seperti ini, award seperti ini, karena dampak positifnya lebih banyak dan lebih baik, sehingga dengan adanya kami masuk di dalam award ini, semua kinerja kami dan perusahaan kami semakin maju dan semakin dikenal oleh masyarakat. Siap, Bapak. Terima kasih. Sekian wawancara pada sore hari ini, Bapak Suharno. Iya. Sukses untuk PT Citra Angkasa Persada, Pak. Amin. Ya, terima kasih. Sore, Pak. Selamat sore. Atau mau berfoto dulu boleh, Pak? Iya. Selamat sore kembali, Mas. Perkenalkan, nama saya Lili Kartika dari PT Jamkrida Sumsel Perseroda. Pada sore ini saya berangkat ke sini menghadiri acara ini bersama dengan Komisaris Independen PT Jamkrida Sumsel, Bapak Haji Ismunandar, dan juga bersama dengan Manajer SDM dan Renbang PT Jamkrida Sumsel. Lalu harapan Ibu menerima penghargaan pada sore hari ini apa nih? Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa PT Jamkrida Sumsel Perseroda ini merupakan salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Tadi apa, Mas, pertanyaannya? Harapan Ibu? Oke, harapan kami dengan kami menerima penghargaan ini tentunya berharap motivasi yang lebih besar lagi menjadi motivasi buat Jamkrida Sumsel untuk lebih tumbuh dan berkembang di dalam memajukan perekonomian di Sumatera Selatan. Lalu didedikasikan untuk siapa penghargaan ini? Oke. Tentunya penghargaan ini kami dedikasikan kepada pemegang saham PT Jamkrida Sumsel, yakni Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan segenap jajaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami dedikasikan juga kepada mitra-mitra perusahaan kami dan tentunya kepada seluruh pengurus dan karyawan PT Jamkrida Sumsel. Yang terakhir nih, tanggapan Ibu tentang acara penghargaan seperti ini itu seperti apa? Oke. Acara seperti ini sangat bagus sekali, di mana terutama buat kami perusahaan-perusahaan daerah, di mana kami bisa berkiprah di kancah nasional melalui penghargaan-penghargaan yang merupakan skala nasional. Tentunya sangat baik sekali dan kami sangat mendukung dan juga mengharapkan mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang acara seperti ini tetap terselenggara dan mudah-mudahan kami kembali mendapatkan award terhadap award ceremony di tahun-tahun mendatang. Mungkin itu, Mas. Boleh dong, Bu, pesan dan pesan sedikit saja, Bu, Ya. untuk terkhusus untuk para perusahaan daerah yang ada di Indonesia, Ibu, ya. Ya. Sedikit. Oke. Terhadap perusahaan-perusahaan yang daerah yang ada di seluruh Indonesia, dengan adanya ajang award
seremoni yang diadakan oleh panitia penyelenggara pada sore hari ini memacu kita semua perusahaan-perusahaan daerah. Artinya apa? Kita tetap harus berkontribusi untuk mengembangkan perusahaan agar bisa maju ke kancah nasional, sehingga kita di perusahaan-perusahaan daerah bisa dikenal secara nasional di seluruh Indonesia. Mungkin itu, Mas. Oke. Sekian untuk Baik, perkenalkan nama saya Adira Jendri Mahrika, saya dari Cilacap. Saya kesini bersama kakak dan keluarga saya. perusahaan Ibu bergerak di bidang apa? Saya adalah sebagai distributor BPWC Skincare. Distributor ya Bu ya? Iya. Di daerah mana nih Bu? Di daerah Cilacap, Jawa Tengah, ya. Lalu harapan Ibu menerima penghargaan pada sore hari ini apa nih? Ya, harapan saya semoga dengan adanya penghargaan ini bisa menginspirasi banyak anak-anak muda zaman sekarang bahwa agar lebih bisa bekerja keras untuk menjadi wanita yang mandiri yang berpenghasilan. Lalu didedikasikan untuk siapa penghargaan yang Ibu terima pada sore hari ini? Penghargaan yang saya dapatkan hari ini pertama untuk keluarga saya, yang kedua untuk owner saya Haji Citra Insani, yang ketiga untuk tim saya sendiri. Lalu yang terakhir nih Bu, tanggapan Ibu tentang acara penghargaan seperti ini seperti apa sih? Tanggapan saya tentang penghargaan acara ini sangat bagus, sangat menginspirasi. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Boleh dong Bu sedikit kesan dan pesan Ibu untuk para wanita yang ada di Indonesia, khususnya pengusaha gitu. Pesan saya kepada seluruh wanita Indonesia adalah tidak ketergantungan dengan lelaki, karena wanita pun bisa mencari sendiri. Siap, sekian untuk wawancara pada sore hari ini. Sukses untuk Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Saya Melia dari Kabupaten Boyolali. Saya notaris di Boyolali. Notaris ya Bu ya. Berangkat dengan siapa nih Bu pada sore hari ini Bu? Ibu. Dengan keluarga. Dengan keluarga ya Bu ya. Lalu harapan Ibu nih menerima penghargaan pada sore hari ini apa nih Bu? Harapannya? Harapannya ya dengan acara ini saya lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk lebih melayani masyarakat. Lalu didedikasikan untuk siapa penghargaan yang Ibu terima? Untuk orang tua, untuk keluarga, dan untuk semuanya. Iya, pertanyaannya yang terakhir nih Bu, tanggapan Ibu tentang acara penghargaan seperti ini itu seperti apa? Acara ini bagus sekali ya, karena lebih memotivasi saya untuk lebih semangat lagi dalam berkarya, lebih baik lagi dalam melayani. Siap Ibu, sekian untuk wawancara pada sore hari ini. Sukses untuk kantor notarisnya ya Bu Boyolali ya Bu. Selamat sore. I had it so beautiful to leave. Tempat yang sudah disediakan. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini.
mempersembahkan acara khusus penghargaan Pusat Rekor Indonesia 2021 Awards Ceremony. Selama terpilih dan menerima penghargaan eksklusif dan berkredibilitas tinggi, paling bergengsi penghargaan khusus, penghormatan atas pencapaian prestasi dan kontribusi yang luar biasa. Penghargaan sudah terbukti merupakan kepercayaan berbagai pihak yang dapat digunakan dalam berekspansi dan meningkatkan keberhasilan diri dan lembaga, sebuah apresiasi tersertifikasi dan bukti kehandalan serta pengakuan yang mengukuhkan sebagai salah satu terbaik di tanah air. Dan acara selanjutnya kita akan mempersembahkan tarian dari Sanggar Ayunda.
Dengan segala hormat, hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada hadirin, boleh dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Rajasa Saputro selaku Ketua Penyelenggara Pusat Rekor Indonesia, yang terhormat kepada Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun, selamat malam Pak. Dan yang terhormat kepada tamu undangan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara yang sangat luar biasa ini dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Rajasa Saputro selaku Ketua Penyelenggara, yang pada malam hari ini beliau berhalangan hadir. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan malam hari ini. Hadirin yang terhormat, kita menyadari bahwa arus resesi ekonomi akibat wabah COVID-19 saat ini tentu dapat dihindari dengan adanya pilihan seperti optimisme dan mengingat budaya Indonesia yaitu bergotong royong. Dengan pilihan tersebut, apakah kita menyerah, takut, atau justru sebaliknya? Hadirin yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Kekayaan ini adalah hakikat yang tidak ada duanya. Sebagai anak bangsa, kita berperan untuk turut serta dalam membangun negeri ini. Tentu itu harus direalisasikan dengan pemberian penghargaan secara berkala. Hadirin yang terhormat, momentum pemberian penghargaan ini digagas oleh Pusat Rekor Indonesia yang bekerja sama dengan Majalah Penghargaan Indonesia dan Pusat Profil Biografi Indonesia yang dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung para pelaku usaha, birokrat, eksekutif maupun pendidik. Pusat Rekor Indonesia melaksanakan kegiatannya untuk meningkatkan motivasi para pelaku usaha, birokrat, eksekutif maupun pendidik untuk mendorong meningkatkan kualitas sehingga dapat menjadikan pribadi-pribadi yang tangguh, mampu berdaya saing di lokal maupun global. Diharapkan melalui pemberian penghargaan ini tentunya bisa dijadikan motivasi juga untuk bisa menjadikan pribadi-pribadi
lebih berkembang, lebih maju, karena kami percaya yang terpilih pada malam hari ini adalah insan-insan yang telah teruji kemampuannya untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua dari Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekut dengan segala hormat kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Merdeka. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan menghadirkan saya di sini sehingga saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada penyelenggara dari Pusat Rekor Indonesia dan Majalah Penghargaan Indonesia. Apa yang saya terima ini saya persembahkan yang pertama untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua untuk bangsa ini, yang ketiga untuk institusi saya, Polri, dan tentunya keluarga serta rekan-rekan saya yang saya cintai. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak penyelenggara tadi, ada yang perlu saya koreksi di sini. Ketika kita ingin ketika kita ingin gotong royong, maka kompetisi harus ditiadakan. Dan kehadiran saya di sini, saya menyempatkan diri untuk saya menyampaikan juga bahwa di era globalisasi ini, waspada bahwa kita sedang akan dipecah-pecah. Dan konsep award ini sebenarnya konsep global, Bapak Ibu sekalian, yang membuat tanpa sadar kita akan menjadi orang-orang yang selalu membanggakan diri sendiri, dan akhirnya kita melupakan bahwa kita sebenarnya tidak ada yang perlu kita banggakan dari diri kita. Kita adalah makhluk biasa, tetapi konsep award, konsep citra, konsep apa yang sudah dikumandangkan di luar negeri, di Amerika, ini adalah konsep global yang membuat kita selalu diangkat supaya kita menjadi gumagus, besar kepala. Kita lupa bahwa kita adalah orang yang sama semua. Kalau dibilang ini untuk memacu kita, enggak juga. Sebenarnya yang memacu kita adalah hati kita, bukan peringkat yang diberikan oleh manusia. Dari sekolah, kita sudah dididik untuk mengejar angka. Wah, ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Dan itu yang menghancurkan bangsa ini, menghancurkan kita semua. Kita begitu takut dengan angka, padahal hidup kita hanya diatur oleh angka 0 sampai 9. Ibu-ibu senang ke bank, dia lihat angkanya tinggi, begitu turun stres. Di masa pandemi ini ditampilkan angka statistik kematian, ketakutan. Dan apa yang saya lihat di hadapan saya ini menunjukkan kita sudah kena virus sebenarnya, sebelum virus itu sendiri ada. Dan itu yang disebarkan di media-media selama ini. Alangkah baiknya kalau ini nanti disampaikan di media, ini adalah tujuannya apa? Memberikan virus yang membangkitkan semangat, bukan virus yang menakutkan sekeliling kita. Saya mengingatkan kita semua untuk membawa virus-virus yang positif di tengah-tengah masyarakat. Jangan seperti yang selama ini kita lihat, justru menyebarkan virus-virus yang justru membuat banyak orang yang tidak kehilangan akal sehat. Seperti yang saya lihat, tubuh kita diciptakan oleh Tuhan, jangan membuat kita menjadi tidak percaya kepada Allah. Tapi sistem pendidikan yang saya alami, Bapak Ibu alami mulai SD, itu menjauhkan kita dari fitrah kita. Kita menjadi lupa dengan Tuhan, kita menjadi ketakutan dalam hidup ini, yang membuat kita menjadi tidak lagi sanggup mengatasi keadaan kekhawatiran di dalam hidup kita. Sehingga kita tunduk, jiwa kita tunduk kepada sesuatu yang tidak masuk di dalam akal sehat. Kita lupa kita sudah menganiaya
kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Jadi kita harus tunduknya sama Allah, bukan sama apa-apa. Karena itulah ya, saya sempatkan hadir di sini bukan karena saya bangga menerimanya, sama sekali tidak. Karena saya sudah tahu bahwa ini adalah cara untuk membuat kita lupa tanpa sadar. Ya, walaupun saya pura-pura, oh yang enggak, saya akan merasa bahwa gua orangnya enggak. Jadi ranking di sekolah juga perlu kita perbaiki. Nggak perlu sekolah ada ujian, nggak perlu ujian juga pada nyontek kok. Jadi tugas kita sama-sama di lapangan, ya. Jangan kita hidup hanya untuk mengejar angka. Kita kerja nurut melaksanakan sesuatu yang salah karena angka. Karena bulan depan saya harus dapat angka gajian buat keluarga kita. Ini yang perlu diperbaiki mindset ini. Pesta ada akhirnya. Kita punya jabatan akan ada akhirnya. Sehingga ingat, kita akan kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Jadi mulai dari sekarang saya encourage semua kita di sini untuk tunduknya sama Allah, sama Tuhan yang menciptakan kita. Karena apa yang kita pahami banyak yang keliru karena kita sudah digiring dengan nilai material. Kita tidak memahami udang di balik batu. Kita hanya belajar dengan apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan kita tidak mengerti. Sehingga begitu ada isu yang tidak kelihatan membuat kita gentar. Ya, jadi itu yang tidak dipahami. Pendidikan yang kita lewati selama ini membuat kita jauh dari Tuhan, dan itu yang membuat kita begitu ketakutan dengan kematian karena menjadi misteri. Padahal kematian itu adalah hal yang biasa saja, adalah gaur kehidupan di dalam dunia ini. Kita hadir ke dunia ini untuk memberikan dampak, memberikan nilai, untuk mencerminkan bahwa di dalam Bapak Ibu sekalian ada Allah. Sehingga cerminan yang kita tampilkan seperti dalam hidup kita adalah cerminan yang menampakkan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Itu yang seharusnya kita tanamkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang tidak pernah gentar dan takut menghadapi apapun juga. Karena kematian itu hanya milik Allah, bukan karena penyakit. Catat, tidak ada kematian karena penyakit, tapi karena waktunya Tuhan sudah panggil. Konsepnya berpikir harus demikian. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tapi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian untuk mengencourage supaya kita betul-betul menjadi makhluk yang bisa dipermuliakan, yang mempermuliakan sesamanya, bukan mempermuliakan diri sendiri. Kehadiran saya di sini untuk menyampaikan bahwa momentum ini bukan untuk mempermuliakan diri saya, tetapi momentum ini saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongrekun, profesional dan 2021. Kami persilakan. Yang kedua ada Dr. Andes Suharno MM, Direktur PT Citra Angkasa Persada, penghargaan Indonesia Business Award Winner 2021-2022. Kemudian ada Dwi Nurwata SEMM, Direktur PDAM Kabupaten Sleman, penghargaan Indonesia Business Award Winner 2021-2022. Kemudian ada Fajar Sidik Aviantara, owner PT Pemeriksaan Instalasi Listrik Arus Rendah atau PT Pilar, Service Excellent Business Champion Award 2021-2022. Selanjutnya, Hendy Tanadi, Managing Direktur PT Cendikia Edukasi Nusantara, penghargaan Indonesia Inovatif Profesional dan Leadership Award Winner 2021-2022. Selanjutnya, Atang Sustanto,
Direktur PT Pulau Mas Pembangunan Indonesia Best Property Award Winner 2021-2022. Selanjutnya RR Harini Retno Dewi Sudiarti, Direktur Utama PT Duta Junior Manunggal. Penghargaan Indonesia Best Property Award Winner 2021-2022. Lazuardi, Direktur Operasional PT Bank Aceh Syariah. Penghargaan Pusat Rekor Indonesia 2021-2022. Selanjutnya Dr. Rahmat SIPMH, Komisaris Utama PT BPR Intan Jabar. Penghargaan Pusat Rekor Indonesia 2021-2022. Selanjutnya Dr. Lina Elvia Lubis, CEO Kesia Glow Aesthetic dan Anti-Aging Center. Penghargaan Best in Aesthetic Clinic and Service Excellent 2021-2022. Indonesia Best Quality Product Skincare Award Winner 2021-2022. Dan selanjutnya Lili Kartika, Direktur SDM Umum dan IT PT Jamhida Sumatera Selatan. Penghargaan Pusat Rekor Indonesia 2021-2022. Dan untuk yang tidak hadir bisa diwakilkan oleh panitia. Dan kami mohon kesediaan Bapak Jordan Dimas SE selaku Wakil Ketua Penyelenggara Pusat Rekor Indonesia untuk menyerahkan penghargaannya. Yang kedua adalah Bapak Suharno MM, Direktur PT Citra Angkasa Persada, kategori Super Service Quality Contractor 2021-2022, Indonesia Business Award Winner 2021-2022.
Kemudian Atang Sutanto, Direktur PT Pulau Mas Pembangunan. Penghargaan Indonesia Best Property and Winner 2021-2022. Kemudian RR Harini Retno Dewi Budiarti, Direktur Utama PT Duta Junior Manunggal. Indonesia Best Property Award Winner 2021-2022. Selanjutnya, Lili Kartika, Direktur SDM Umum dan IT PT Jamkrida Sumatera Selatan. Penghargaan Pusat Rekor Indonesia 2021-2022. Selamat kepada penerima penghargaan dan kita lanjutkan dengan foto bersama. Indonesia maupun majalah penghargaan Indonesia, saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas apresiasinya. Dan saya berharap tadinya dasar penilaian kepada kami itu disampaikan sehingga kami tahu persisnya dari mana panitia ini mengenal kami dan apa kisi-kisinya, apa parameternya sehingga kami dipilih. Itu yang dari tadi saya tunggu-tunggu dan sampai terakhir kok nggak ada.
Karena motivasi akan terdorong ketika kami mengetahui dasar penilaian kami. Tapi tanpa dasar itu membuat kami seperti tebak-tebak manggis. Dan ini juga membangun rasa percaya diri kami dalam arti begini, bahwa keberadaan kami di sini sungguh-sungguh melewati hasil penelitian atau survei dari rekan-rekan wartawan ataupun stakeholder yang ada, sehingga kami tahu apa kekurangan kami dan apa yang harus kami perbaiki ke depan dan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena itu yang terpenting, bukan plakatnya, bukan piagamnya, tetapi lebih kepada what next. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menjadi bangsa yang seperti ini saja? Hanya menjadi bangsa yang penakut? Hanya menjadi bangsa yang akhirnya tidak mandiri? Ataukah seperti apa? Nah, ini yang perlu kita inikan. Banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang sekarang ketakutan dengan tidak sekolah, sulit mencari makanan, mata pencarian sebagainya. Ini harus kita pikirkan ke depan. Lebih daripada sekedar hanya piagam ini. Bagi saya, itu yang terpenting untuk kemajuan bangsa kita. Karena bangsa kita saat ini sungguh-sungguh ada dalam kondisi yang memerlukan perhatian khusus bagi kita yang menganggap bahwa kita anak-anak bangsa. Hati kita harus selalu tertuju untuk melindungi rakyat ini, melindungi bangsa ini. Dari apa? Dari penjajahan global. Dan saat ini situasi itu sangat-sangat terasa di seluruh belahan penjuru Nusantara ini. Mari kita sama-sama untuk kembali kepada fitrah kita sebagai bangsa yang menjadi insan nuswantara, nu makhluk swa mandiri anta menuju ra, kembali kepada Tuhan, bukan mengikuti permainan daripada dunia yang akan membuat kita mengalami kematian yang kekal. Hidup di dunia senang, tapi jangan pernah mengorbankan mahkota yang Allah sudah siapkan buat kita sekalian hanya demi angka-angka yang tidak penting bagi kehidupan fitrah kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komjen Polisi Dr. Agus Dharma Pangribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukurkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berterima kasih kepada Museum Rekor ya, penilaian rekor Indonesia, Pusat Rekor Indonesia, dan majalah rekor juga ya. Saya nggak begitu paham, mohon maaf. Dan saya terima kasih sekali kepada seluruh karyawan-karyawati dari PT Jalan Kasmerda, wabil khusus kepada istri saya, anak saya yang juga ikut, dan juga khusus kepada Bapak Dodi Marsono yang beliau adalah mentor saya dari nol, sehingga saya mendapatkan suatu penghargaan seperti ini. Benar tadi kepada Bapak izin, ya, Bapak katakan bahwa di mana kita untuk bisa bangkit sebagai anak bangsa. Jujur, kami adalah salah satu penemu daripada metode produk anak bangsa, Pak. Saat ini kami yang sebagai aplikator untuk konstruksi yang bebas hambatan, bebas macet, yaitu kami di Sosrobahu, di mana pada zaman Orde Baru kami itu sudah berkembang, tapi setelah tahun 94 kami sudah tidak bisa lagi, dan alhamdulillah sekitar 2015 kami membangun jalan tol Jakarta Cikampek yang tanpa kemacetan. Dan inilah yang kami lakukan, Pak, sehingga kami berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana hasil karya anak bangsa ini bisa diakui di dunia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami diakui di Filipina, dan juga kami sedang berangsur untuk menuju Sri Lanka dan Vietnam, Pak. Jadi izin sangat motivator saya tadi, saya walaupun baru sekedar kenal, tapi Masya Allah merupakan motivasi saya juga, Pak. Itu yang saya dapat di hari ini. Jadi
mendapatkan suatu semangat saya lagi, semangat baru bagaimana menjadikan anak bangsa yang tangguh. Itu yang menjadikan titik poin terhadap kita untuk bertemu di sini. Dan untuk itu saya izin terima kasih kembali kepada Bapak, mendapatkan suatu hal masukan kepada Bapak. Jadi rohani kita juga masuk sehingga penghargaan kita juga mendapatkan yang terbaik juga. Jadi titiplah bahwa kami di sini mempunyai metode sosro bahu. Ini adalah hasil daripada anak bangsa sendiri, Pak. Kami tidak ada satupun dari luar negeri. Dan ini yang kami banggakan sampai sekarang. Dan tapi Pak, jujur kami ini kekurangan. Kekurangannya apa? Kami kurang marketing, Pak. Sehingga pada saat kami ini melakukan presentasi terhadap kementerian, presentasi terhadap main kontraktor, kami hanya dikatakan nanti saja dulu ya, hanya itu. Jadi mohon izin kalau misalkan di sini ada yang berkepentingan, kalau saya salah mohon maaf, tapi inilah kejadian yang terjadi pada saat ini kita terjadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf untuk Bapak, Ibu hadirin sekalian. Untuk acara malam ini dimohon untuk PT Pilar berdiri sebenarnya belum terlalu lama, tapi bergerak di bidang ketenaga listrikan, sertifikasi, layak operasi atau SLO. Awal mula PT Pilar bergerak ini ya langsung menghadapi berbagai tantangan. Ya salah satunya pandemi yang saat ini juga kita alami bersama. Kami berterima kasih juga pada manajemen di PT Pilar dari pusat, wilayah, dan area seluruh Indonesia atas kerja kerasnya, berjuangnya dalam mengembangkan perusahaan di masa pandemi ini terutama. Tentunya melalui pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang ketenaga listrikan, kami pun akhirnya bisa berdiri di sini. Terima kasih banyak bagi majalah Penghargaan Indonesia dan Pusat Rekor Indonesia. Oleh karena itu, ini semua menjadikan motivasi kami ke depannya untuk terus berkomitmen, berkarya, berinovasi, dan juga tentunya memberi pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di bidang ketenaga listrikan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Selanjutnya ada Hendy Tamadi, manajer. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih yang pertama tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada keluarga di rumah yang selalu memberikan dukungan yang terbaik. Terima kasih pada segenap tim panitia dari Pusat Rekor Indonesia. Ya, hari ini saya melihat di sini untuk kategori inovatif, profesional, dan leadership, Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya kenapa inovatif, kenapa leadership, ada satu quotes dari Charles Darwin ya yang sangat memotivasi. Ya, it is not the strongest species nor the most intelligent, but the most responsive to the change. Ya, jadi bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, tapi yang paling peka terhadap perubahan lah yang bisa bertahan, Bapak Ibu. Ya, dan menurut Jack Ma juga kompetisi di masa depan bukan kompetisi kepintaran aja ya, tapi ternyata juga kompetisi tentang inovasi dan kreatif dan tanggap terhadap perubahan. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Komjen ya. Awarding malam hari ini sesungguhnya maknanya itu lebih dari sekadar awarding. Kita foto-foto bersama di panggung ini, Bapak Ibu. Ya, ada satu quotes Jawa begitu yang saya kenal dari kecil. Urip iku kudu urup. Ya, jadi hidup itu harus terang begitu ya. Jadi awarding bukan tentang kemeriahan, bukan tentang kemewahan, tapi sebetulnya tentang kebermanfaatan, Bapak Ibu ya. Jadi semoga kita semua yang dapat awarding malam hari ini lebih berimplikasi buat lingkungan, buat bangsa, buat negara.
Ya, selain sebagai praktisi, saya juga aktif Bapak Ibu sebagai akademisi. Saat ini mengelola fakultas sebagai dekan Fakultas Bisnis dan Komunikasi, juga merangkap Kaprodi Magister Manajemen di Kalbis Institut Jakarta. Semoga ini bisa jadi menginspirasi ya buat kita semua dan buat lingkungan Bapak Ibu. Ya, saya ingin menutup dengan satu buah pantun. Ya, Labuan Bajo kini sudah seperti Santorini, penuh bangunan berwarna-warni. Ya, cukup sekian kesan-kesan hari ini. Semoga kita semua dapat menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada Ibu RR Harini Retno Dewi Budiarti, Direktur Utama PT Duta Junior Manunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia penyelenggara Pusat Rekor Indonesia yang pada malam ini sudah mengapresiasi dengan adanya penghargaan award. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang semoga ini bisa menjadi silaturahim kita semua, dan terutama adalah untuk para penerima award, sehingga ini bisa mengacu dan menjaga selama berkarya dan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa. Kebetulan kami adalah developer, kami bergerak di bidang properti yang menyelenggarakan rumah non dinas bagi anggota dan Polri. Terima kasih kepada Pak Komjen yang tadi juga sudah memberi banyak motivasi, memberi banyak masukan. Itu menjadi sebuah semangat juga buat kami, dan nanti akan kita teruskan kepada manajemen, semoga menjadi selalu motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Lazuardi, Direktur Operasional PT Bank Aceh Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya banggakan dan muliakan para penyelenggara malam berbahagia ini serta para hadirin yang berbahagia. Saya memperkenalkan diri meranjak dari Pulau Sumatera Penghujung, dari Aceh, Pak. Saya bergabung dengan Bank Aceh itu tahun 89. Jadi karir saya itu hampir 32 tahun, itu pun berasal dari tukang getik, Pak, bukan langsung jadi direksi kan. Jadi karir saya itu sesuai dengan kinerja, berbasis kinerja. Mungkin di bank itu kinerja itu sangat mendukung, artinya tidak mungkin langsung jadi kepala divisi, jadi tergantung pada kinerja. Saya yakin bahwa Bapak dari yang menilainya begitu juga, tidak mungkin langsung memberikan nilai yang tertinggi atau memberikan kewajaran tanpa ada kinerja. Saya yakin juga di bank begitu juga. Pada saat saya bergabung dengan Bank Aceh, gaji saya itu cuma 40.000, Pak, 89. Nggak ada orang yang mau bekerja di bank. Aset saya itu masih 250 miliar. Tapi insya Allah tahun sekarang 2021 hampir 28 triliun, Pak. Jadi inilah bukti kinerja daripada sebuah hasil karya, kewajaran, kepantasan mungkin dari Bapak memberikan apresiasi. Ini pun saya rasa wajar ya, berkat daripada kinerja terbaik. Kami selalu memberikan inovasi, melakukan bukti kerja kepada negeri ini, dari memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan pada tahun 2016 Bank Aceh dari konvensional menjadi bank syariah, insya Allah terus berkembang. Kami juga bekerja untuk Republik ini, mungkin kalau dari segi kontribusi pajak mungkin Bank Aceh yang terbesar, Pak. Itu di Aceh, Pak, ya, bukan di Indonesia.
Jadi kita punya kontribusi untuk negeri ini sesuai dengan proporsional kita. Jadi wajar aja juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan telah memberikan apresiasi sehingga menjadi motivasi pada kami khususnya kepada Bang Aceh untuk berikan kontribusi kepada negeri ini juga kepada masyarakat dan memberikan layanan maksimal. Pada era digitalisasi ini juga kita melakukan inovasi produk yang berbasis teknologi, Pak. Jadi produk Bang Aceh Senah juga sekarang sudah berbasis teknologi. Semua apa yang ada di BCA ada di Bank Aceh, Pak. Apa-apa di Bank Nasional atau yang barat ada juga di Bank Aceh. Jadi kita terus melakukan inovasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mungkin terima kasih sekali lagi terhadap penyelenggara yang menilai memberikan apresiasi pada Bank Aceh khususnya kepada saya menjadi pedoman untuk lebih maju ke depan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pusat Rekor Indonesia dan juga Majalah Penghargaan Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Komjen apa kriteria sehingga sampai ada di sini. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak. Alhamdulillah tadi banyak generasi muda, kalau saya mewakili dari generasi tua. Saya adalah pensiunan. Kalau tadi dari BPD Aceh, kesaran saya dari BPD Jabar. Cuma ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada istilah tua untuk belajar, tidak ada istilah tua untuk berkarya. Maka dalam menjalani masa pensiun, saya memberikan semacam warna di DPR Intan Jabar, dan saya juga memberikan sharing apa yang sudah saya dapat sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Sumatera, Jakarta, atau Jawa Tengah, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Lili Kartika, CEO Kesha Glow Estetik dan Anti-Aging Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pihak penyelenggara dari ajang 2021 Award Ceremony, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kami dari PT Jamda Sumsel Perseroda mendapatkan kepercayaan untuk menerima penghargaan pada ajang 2021 Award Ceremony ini. Sebagai informasi buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa PT Jamda Sumsel Perseroda ini merupakan salah satu badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak di bidang penjaminan. PT Jamda Sumsel ini baru beroperasional pada tanggal 22 Mei tahun 2014 yang diresmikan secara langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Memang saham mayoritas PT Jamda Sumsel dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni sebesar 99%. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya, beserta jajaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga PT Jamda Sumsel dapat menerima penghargaan pada malam hari ini. Mungkin sebagai informasi juga Bapak Ibu bahwa tujuan didirikannya PT Jamda Sumsel Perseroda ini
adalah untuk menjembatani kepentingan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan dengan cara memberikan penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang membutuhkan modal usaha namun terkendala dengan masalah jaminan. Semoga dengan mendapatkan awarding pada malam hari ini, PT Jabda Sumsel semakin dapat menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu agent of development di Sumatera Selatan. Amin ya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian Dr. Kori MSI, Rektor Universitas Simalungun, penghargaan Pusat Rekor Indonesia 2021-2022. Kemudian Nur Melia, Notaris PPAT Kabupaten Boyolali, Kantor Notaris Nur Melia SH SE MKM, penghargaan Best Inspiring and Creativity Woman Award 2021-2022. Selanjutnya, Insinyur Rusmiati, Ketua Koperasi Konsumen Wanita Tawar Sejuk, penghargaan Best Inspiring and Creativity Woman Award 2021-2022. Kemudian Edwan Hamidi Daulay, Direktur EHD Konsul, penghargaan Best Inspiring and Creativity Woman Award 2021. Boleh diwakilkan oleh panitia. Selanjutnya Rizdayatul Aziza, Founder
Selanjutnya, Nurmelia, Notaris PPAT Kabupaten Boyolali. Edwan Hamidi Daulay, Direktur EHD Konsul, perwakilan. Rizdayatul Azizah, selanjutnya Yohanes Arif Faradi, Direktur Utama Juragan Pengerin, perwakilan. Kepada Bapak Ibu semuanya, saya selaku perwakilan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah memberikan penghargaan kepada kami sebagai bank daerah yang salah satunya pada pimpinan saya Pak Haji Jais. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk yang sudah selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kemudian ada Bapak Ismunandar, Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagai selaku pemegang saham PT Jamkrida Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para direksi, karyawan, dan karyawati PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan dengan apresiasi untuk meningkatkan kinerja dan laba yang lebih tinggi lagi. Dan terima kasih juga kepada keluarga, semoga kami bekerja dengan baik. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada Adira Jendri Mahrika, Owner Caca Beauty, Distributor Pep White Sea Skincare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat
majalah Penghargaan Indonesia yang telah mengapresiasi saya dan memberi penghargaan ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan terus berkarya anak-anak muda zaman sekarang ataupun ibu-ibu rumah tangga lainnya. Bahwa kita sebagai wanita maupun anak muda bisa menjadi sukses tanpa mengenal latar belakang dari keluarga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemberian award ini bisa menginspirasi para anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih kreatif, lebih tidak bergengsi. Ya. Kiranya cukup dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya Dr. Kori MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya juga sebagai rektor di Universitas Simalungun. Simalungun itu adalah di daerah Sumatera Utara, tepatnya kota Kabupaten Simalungun, karena dia juga merupakan nama wilayah dan juga sebagai nama etnis. Jadi saya dari etnis Simalungun, berada di kota Pematang Siantar, tidak jauh dari Danau Toba. Jadi saya juga tidak paham kenapa saya bisa mendapat penghargaan ini. Namun saya berterima kasih kepada panitia karena ada yang berpikir bahwa saya yang melamar gitu, membayar, sehingga seolah-olah untuk menerima ini adalah sebagai pencitraan diri. Padahal saya sendiri tidak tahu kenapa saya dipilih oleh lembaga ini yang boleh menerima penghargaan. Yang bagi saya ini adalah penghargaan yang terbaik. Ini sudah kali ketiga saya menerima penghargaan dan terima kasih, puji Tuhan. Saya sebagai seorang pendidik akan berupaya selalu membangun anak bangsa kita dari daerah Kabupaten Simalungun. Terima kasih, semoga lembaga ini semakin sukses, semakin lebih baik lagi sehingga banyak orang-orang yang berprestasi baik bisa diberikan penghargaan. Walaupun penghargaan itu hanya sebuah kata-kata, tapi yang lebih baik adalah perbuatan dan sikap nyata yang kita lakukan di tengah masyarakat. Terima kasih, Horas, selamat malam. Terima kasih. Selanjutnya Nurmelia, Notaris PPAT Kabupaten Boyolali, Kantor Notaris Nurmelia SH SE MKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk majalah Penghargaan Indonesia. Saya adalah notaris di Kabupaten Boyolali yang bergerak di bidang jasa, sehingga kami sangat mengutamakan kepercayaan. Pesannya dari saya adalah jangan pernah mengecewakan kepercayaan, karena kepercayaan itu adalah amanah dan kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Insinyur Rusmiati, Ketua Koperasi Konsumen Wanita Tawar Sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami datang dari pelosok Aceh, dari Kabupaten Gayo-Lues. Kami mendirikan koperasi sejak dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah sudah 20 tahun. Sudah banyak penghargaan yang kami dapatkan. Dan kalau ada ibu-ibu yang bercerita bahwa tidak tahu kenapa dihargai, saya tahu sekali kenapa kita dihargai. Yang pertama, kita mampu membesarkan sesuatu dari kecil. Yang kedua, kita mampu membuat kualitas dari yang kualitas tidak berkualitas menjadi yang sangat berkualitas. Itu mungkin dari salah satu atau salah duanya sebabnya kita dihargai sampai diberikan penghargaan seperti yang malam ini kita terima. Penghargaan-penghargaan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten seperti Kartini Award, Koperasi Berkualitas dan lain-lain sebagainya setiap tahun sudah kami dapatkan. Dan alhamdulillah prestasi yang kami dapatkan malam ini kami persembahkan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai bersama dan kepada manajemen serta keluarga besar Kepulauan Tawar Sejuk yang selama ini sudah bahu-membahu untuk membesarkan diri menjadi sesuatu yang berkualitas sampai dikenal di pelosok Indonesia.
Kemudian yang patut kita syukuri adalah bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan orang-orang yang baik sehingga kita mampu memberikan prestasi. Coba kita bayangkan kita melakukan sesuatu yang baik tidak didukung oleh orang-orang baik lainnya, maka tidak ada prestasi. Tetapi ketika orang baik melakukan sesuatu kebaikan, ada orang baik lainnya yang menghargai di belakangnya, maka terjadilah seperti yang malam ini kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Kita boleh dibilang tidak bangga untuk menerima penghargaan, tapi sebenarnya lah kita sangat bangga ketika ada orang baik di belakang kita, ketika kita melakukan kebaikan kita dihargai. Itu sesuatu yang memang sudah sepantasnya kita dapatkan, dan itu kebanggaan untuk kita semua. Dan tidak mungkin orang-orang yang menilai orang baik itu bukan orang baik. Seperti majalah Rekor ini sudah luar biasa banyak memberikan penghargaan-penghargaan kepada semua orang-orang baik di Indonesia, dan saya rasa bukan kita saja orang baik itu, banyak lagi di mana-mana lainnya mungkin belum terpantau ya. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lagi orang-orang baik yang bisa diberikan penghargaan. Semoga Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau berkenan nanti kami undang ke Gayo Luas untuk minum kopi yang luar biasa. Di Gayo ada namanya apa? Kopi Gayo ya. Kopi Gayo, dan itu sudah ke pasar Starbucks. Demikian Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tangannya peace Pak Bu. Kita silakan peace. Dan boleh angkat satu tangan melambar. Dan angkat semua pelakat figura di atas kepala. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yuk. Sip. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya Insinyur Rusmiati, berangkat dari Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Berangkat kemari bersama dua partner kerja, Ibu Desi Nelia Sunda MD bersama Ibu Anita Triana AMA. Ini adalah partner kerja saya sehari-hari. Kami dari Lembaga Keuangan Koperasi Konsumen Wanita Tawar Sejuk. Lalu harapan Ibu nih menerima penghargaan pada malam hari ini apa nih? Oh iya, harapan saya dengan adanya kita terima penghargaan ini semakin memicu semangat kita ke depan untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Selain harapan, lalu kan ada dedikasi nih. Lalu didedikasikan untuk siapa? Penghargaan yang Ibu terima? Penghargaan ini tentu kita persembahkan yang pertama sekali adalah untuk bangsa Indonesia yang kita cintai, untuk keluarga yang selama ini memberikan support kepada kita semua, untuk tim kerja yang selama ini kita bahu-membahu untuk sukses, terutamanya adalah kepada seluruh anggota Kop One Tawar Sejuk yang saya cintai dimanapun berada, yang selama ini sudah menjadi kelompok orang-orang terbaik dikumpulkan Tuhan bersama saya sehingga prestasi ini bisa saya dapatkan. Lalu yang terakhir Ibu, tanggapan Ibu tentang acara penghargaan seperti ini itu seperti apa? Kalau tanggapan saya tentang acara penghargaan seperti ini, tentu ke depan lebih bisa dilanjutkan, karena saya merasa bahwa lebih banyak lagi orang-orang berprestasi di luar sana yang belum belum didata ya, yang belum terekrut, mungkin ada dari berbagai profesi. Jadi ke depan mungkin lembaga ini bisa lebih lebar mengepakkan sayapnya untuk mencari orang-orang terbaik di Indonesia. Ya, sekian untuk wawancara pada malam hari ini, Bu Rusmiati. Sukses untuk Ibu ya, Bu ya. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Suharno. Saya dari PT Citra Angkasa Persada yang bergerak di bidang general kontraktor. Dan saya berangkat dari tempat kantor yaitu ada di Kota Tangerang menuju ke Hotel Mercure ini. Siap Bapak, harapan Bapak menerima penghargaan pada malam hari ini apa nih? Ya, harapan saya insya Allah dengan adanya penghargaan award seperti ini menjadikan PT Citra Angkasa Persada semakin maju
menjadikan PT Citra Angkasa Perdana semakin terkenal di belahan dunia konstruksi, sehingga kami langsung bisa untuk mempromosikan semua apa yang ada, menjadikan metode-metode teknologi sosor bahu ini menjadikan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Siap. Lalu didedikasikan untuk siapa penghargaan yang Bapak terima pada malam hari ini? Ya, saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada istri saya, kepada ibu saya, dan kepada anak-anak saya, juga khusus kepada karyawan-karyawati yang telah membantu dari mulai Citra Angkasa Perdana berdiri sehingga sampai dengan sekarang. Siap, pertanyaan terakhir nih Pak, tanggapan Bapak tentang acara penghargaan seperti ini itu seperti apa sih Pak? Ya, untuk penghargaan seperti ini sangat baik sekali karena menjadikan suatu motivasi terhadap kita semua, menjadikan dedikasi kita semakin tinggi sehingga kita bisa semakin maju dan menjadikan publikasi kita semakin lebih terarah terhadap kemajuan perusahaan.